Konseling adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien atau keluarganya. Tujuan konseling meningkatkan kepatuhan pasien, mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien. Hipertensi adalah kondisi yang membutuhkan manajemen yang tepat. Di rumah sakit, farmasis berperan penting dalam memberikan konseling kepada pasien hipertensi untuk membantu mereka mengelola kondisi mereka dengan baik. Mari kita ikuti interaksi antara seorang farmasis dan seorang pasien hipertensi dalam sesi konseling di rumah sakit. Selamat pagi Bu Susan, bagaimana keadaan Ibu? Saya baik-baik saja, Bu. Baru saja datang dari janji dokter dan dia memberi saya resep baru, obat baru. Saya merasa sedikit tidak nyaman, kewalahan tentang bagaimana saya harus menggunakan itu dengan baik, obat dengan baik. Baik. Sebelumnya boleh sebutkan untuk tanggal lahir dan alamatnya Ibu? Baik, Bu. Untuk tanggal lahir saya 10 Februari 1970 dan alamat saya adalah Jajar, Laweyan, Surakarta, Bu. Adakah obat yang Ibu miliki sekarang, obat tambahan yang membuat Ibu alergi? Kemarin gigi bungsu saya dicabut, terus dokter memberi saya kodein, dan itu membuat saya sangat mual, dan saya tidak mau minum obatnya lagi, Bu. Oh, baik. Akan saya catat sebagai interaksi antar obat yang buruk ya, Bu? Iya, Bu. Baik, apakah ada tambahan obat lagi yang dimiliki? Saya tidak punya yang lain, Bu. Baik. Apakah Ibu tahu tentang dokter mengenai obat ini? Dokter bilang itu untuk tekanan darah saya. Saya sudah meminum obatnya secara teratur di rumah, dan tekanan darah saya tinggi, dan dokter bilang untuk menurunkan konsumsi garam dan memberitahu saya untuk mulai berjalan, dan dokter bilang untuk mengambil obat ini. Baik. Obat untuk tekanan darah namanya lisinopril dengan setiap tablet dengan beratnya 10 mg. Bagaimana dokter memberitahu Ibu tentang obat ini? Saya tidak begitu ingat. Dokter mengatakan apa-apa tentang obat itu. Baik, jadi ini obat lisinopril untuk tekanan darah Ibu. Lalu di sini untuk pemakaiannya Ibu harus meminum 1 kali sehari dan di jam yang sama. Dan itu misal Ibu meminum di pagi hari jam 7, berarti untuk keesokan harinya tetap untuk jam 7. Jika Ibu lupa, pastikan segera diminum. Tetapi jika baru ingatnya baru mendekati jam yang waktunya, itu jangan didobel, tetap 1 saja yang diminum, begitu. Untuk memastikannya, Ibu harus selalu mengecek kondisi tekanan darah Ibu. Ibu bisa periksa di rumah atau bisa datang ke sini untuk memeriksa tekanan darah Ibu. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Apakah obat lisinopril ini boleh dimakan bersamaan makanan yang lain, Bu? Yang terpenting untuk makanan tidak bermasalah, tapi yang terpenting tadi Bu, tepat waktu untuk meminum. Jadi kalau jam 7, tapi jam 7 untuk meminum mau dengan makanan atau tidak masalah. Tetapi yang terpenting adalah waktu. Baik, Bu. Jika obat lisinopril itu mempunyai efek samping tidak ya, Bu? Baik, efek samping yang paling umum terjadi yaitu batuk kering. Dan jika itu terjadi, Ibu bisa menelpon saya atau memanggil dokter, menelpon dokter. Dan untuk efek samping yang berat, tapi ini jangan terjadi Bu, seperti pembengkakan pipi, kaki, lidah. Nah, jika itu terjadi, segera pergi ke dokter. Gitu. Ada yang ditanyakan kembali Ibu? Tidak ada, Bu. Sudah Baik. jelas. Sekarang boleh Ibu sebutkan mengenai penjelasan yang telah saya jelaskan mengenai obat lisinopril yang akan dikonsumsi Ibu. Obat lisinopril diminum 1 kali sehari
boleh diminum bersamaan dengan makanan, asal tepat waktu aja untuk meminumnya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin sekitar tentang obat ini? Sudah cukup, Bu. Baik, ini untuk obatnya Ibu, silahkan. Ya, Semoga Bu, lekas sembuh. Iya, Bu, terima kasih. Dalam sesi konseling farmasi, farmasis berperan penting dalam membantu pasien hipertensi memahami pengolahan kondisi mereka. Dengan penjelasan yang komprehensif dan dukungan yang diberikan oleh farmasis, pasien dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan tekanan darah dan meningkatkan kualitas hidup mereka.